warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Tazkia, peserta Latsar CPNS Kementerian Kesehatan golongan 2 angkatan 1 UPTK Jawa Barat, akan membuat sebuah video mengenai analisis isu aktual. Apa itu isu? Suatu peristiwa atau kejadian yang dapat diperkirakan terjadi atau tidak terjadi pada masa mendatang yang menyangkut banyak hal. Jika terjadi dan berlanjut, dapat secara signifikan mempengaruhi operasional atau kepentingan jangka panjang dari organisasi. Nah, bukan hal tidak mungkin isu di tempat kerja ini akan terjadi. Perubahan zaman, perubahan sistem, perubahan pimpinan, perubahan rekan kerja, bahkan perubahan dalam segi pelayanan mungkin mengakibatkan banyak isu, apalagi di sebuah rumah sakit pendidikan. Terdapat 6 isu yang saya dapati. Yang pertama, tidak memberikan konfirmasi berupa tanda tangan dari waktu BMHP, baik dokter residen maupun perawat bedah. Yang kedua, belum mengupdate paket BMHP untuk operasi ODS. Yang ketiga, dapat terjadi penyalahgunaan narkoba. Yang keempat, kartu stok yang tidak selalu diisi setiap pengambilan. Yang kelima, terjadinya tertukar paket BMHP. Dan yang terakhir adalah residen yang selalu lupa mengurus administrasi terkait BMHP yang harganya mahal. Dampak isu yang pertama yang tidak memberikan konfirmasi berupa tanda tangan ini, yaitu saat BMHP yang diambil itu tidak dicek kembali, sehingga banyak BMHP yang diminta kembali mendadak saat operasi berlangsung. Lalu waktu operasi yang semakin lama, terganggunya pekerjaan farmasi. Nah, ini nih, BMHP-nya jadi kembalinya tetap lebih banyak dan lagi-lagi menambah pekerjaan farmasi. Isu yang kedua yaitu belum mengupdate paket BMHP untuk operasi ODS. Jadi di ODS itu one day surgery, bagian dari bedah, maksudnya ruang bedah, namun di sini tindakannya tuh cenderung lebih sebentar dan BMHP yang dipakai sedikit. Jadi kami Depo Farmasi memiliki data BMHP yang diperlukan, sehingga kami yang menyiapkan dengan bertanya terlebih dahulu tindakan apa yang akan dilakukan untuk esok hari. Nah, BMHP yang diperlukan sama operasi itu selalu tidak ada di dalam paket, sehingga harus mengambil lagi di tengah-tengah operasi berlangsung, yang menyebabkan waktu operasi yang semakin lama, terganggunya pekerjaan farmasi, dan BMHP yang kembali tetap banyak. Lalu selanjutnya, dapat terjadi penyalahgunaan narkoba. Seringnya penggunaan obat-obat narkotika untuk pembiusan, jika tidak diawasi dengan baik, maka bisa terjadi penyalahgunaan narkoba ini. Nah, hal yang berdampaknya lagi bisa membahayakan pasien, dokter, perawat, farmasi, dan tenaga kesehatan lain apabila terdapat dokter yang mengoperasi di bawah pengaruh obat-obatan. Lalu selanjutnya yaitu kartu stok yang tidak selalu diisi. Nah, ini stok obat dan BMHP ini kadang tidak cocok antara kartu stok dan real, yang menyebabkan begitu stok opname dilakukan, stoknya berbeda jauh, harus membuat laporan, menambah lagi waktu, menambah lagi pekerjaan. Juga apabila depo lain memerlukan obat atau BMHP itu tidak bisa memberi karena stok yang berbeda itu. Lalu selanjutnya terjadi tertukarnya paket BMHP. Begitu operasi berlangsung, BMHP yang diperlukan ternyata tidak ada karena ternyata tertukar. Dan ini pernah terjadi, perawat itu salah menulis nomor kamar saat mengorder BMHP, dan begitu diambil, perawatnya itu tidak mengecek kembali. Balik lagi kembali ke isu yang pertama. Jadi begitu operasi dilakukan, perawat ini bingung, BMHP-nya bukan yang diperlukan, tapi operasi sudah akan berlangsung. Jadi tambah lagi waktu untuk menyiapkan ulang atau menukar. Nah, lagi-lagi waktu operasi yang semakin lama dan terganggunya pekerjaan farmasi. Selanjutnya, residen yang selalu lupa mengurus administrasi terkait BMHP yang harganya mahal. Ini begitu akan diklaim kepada BPJS ini,
berkasnya tidak lengkap, jadi nggak bisa diklaim tindakan ini, yang menyebabkan rumah sakit merugi. Dari keenam dampak yang tadi, pihak-pihak yang mungkin dan pasti akan terdampak itu yaitu pasien dan keluarga. Jelas sekali ya, menambah operasi, menambah kecemasan keluarga yang sedang menunggu, lalu menambah penggunaan BMHP juga karena operasinya semakin lama. Lalu yang terdampak lagi kemudian perawat dan dokter yang melakukan operasi itu sendiri, menjadi harus bolak-balik ke depo karena kurangnya BMHP. Lalu farmasinya lagi terganggu pekerjaannya karena diganggu karena kebutuhan yang lain-lain. Dan rumah sakit yang terakhir tadi adalah semua dari ini tuh rumah sakit terdampak karena selain waktunya jadi lebih banyak, padahal bisa saja waktu yang berlebih itu dimasuki satu jadwal pasien. Nah, dari keenam isu tadi saya melakukan tapisan menggunakan metode USG dan didapatkan isu yang paling tinggi nilainya yaitu belum mengupdate paket BMHP. Kemudian saya jadikan sebagai satu isu yang akan dianalisis secara lebih dalam lagi menggunakan sistem SWOT. Strength, kekuatan. Karena one day surgery, tindakannya relatif cepat dan tidak membutuhkan banyak BMHP. Beberapa petugas farmasi juga yang mendapat tugas di sini juga menginginkan update. Lalu weaknessnya itu karena petugas farmasinya hanya berjaga satu, jadi update ini belum dilakukan dari dulu hingga sekarang. Nah, kesempatannya atau opportunitiesnya itu karena banyak tindakan yang berulang, jadi bisa diambil datanya dengan mudah. Lalu karena teknologi sekarang semakin berkembang, jadi pengolahan datanya juga bisa dilakukan lebih cepat saat ini. Lalu untuk ancamannya atau threat-nya datang dari perawat dan dokter residen. Kalau perawat ini biasanya mereka sedikit mengomel kalau paketnya itu berbeda dari yang biasanya, tapi paket yang biasanya juga selalu kelebihan gitu kan. Lalu yang terakhir tuh dokter residen yang selalu berbeda karena ini adalah rumah sakit pendidikan, jadi yang mengoperasinya itu pasti berganti. Sementara antara dokter satu dan dokter lain itu keperluan BMHP-nya kadang beda gitu ya, beda jenis. Itulah yang mengakibatkan update ini masih ditakuti. Nah, kemudian saya memiliki 3 gagasan kreatif atas isu ini. Yang pertama, sosialisasi. Dengan dilakukan sosialisasi ini, perawat dan dokter tuh tahu bahwa akan terjadinya update BMHP. Tapi kalau misalnya cuma dilakukan di suatu pertemuan itu pasti tidak akan terjadi karena kesibukan satu sama lain. Jadi saya akan membuat sebuah video penjelasan di mana nanti saya akan menyimpan linknya di dalam sebuah barcode, dan barcode-nya akan saya tempel di depo gitu. Jadi mereka bisa menonton saat memiliki waktu luang. Membandingkan data. Nah, membandingkan data ini itu mudah karena tindakannya sering berulang dan banyak, jadi bisa mengambil kesimpulan yang mana yang sering dipakai, yang mana yang tidak dipakai. Yang terakhir, membuat kotak saran. Ini berupa Google Form, jadi kurangnya BMHP atau kelebihannya BMHP di kemudian hari itu bisa kita sesuaikan dengan real time gitu ya. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.